Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sugiyarti, NIM 190202015. Saya dari Prodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Tugas ujian tengah semester Statistika. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi. Langkah pertama yaitu kita menentukan rentang. Rumus rentang sama dengan X max dikurang X min. X max-nya 100 dikurang 23, hasilnya sama dengan 77. Kemudian langkah kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N bernilai 48. Log N 48 sama dengan 1,681 sama dengan 1 ditambah 5,98 sama dengan 5,981. Kita bulatkan menjadi 6. Yang ketiga itu ada panjang kelas. Rumusnya rentang per banyak kelas sama dengan 77 per 6. 12,833 sama dengan 13. Kemudian kita mengurutkan data terkecil sampai data yang terbesar, yaitu dimulai dari 23, 33, 47 dan seterusnya sampai dengan 100. Oke, sekarang kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensinya dengan masing-masing frekuensi. Yang pertama itu ada nilainya 23 dikurang 35 dengan frekuensi 2. Yang kedua 36 sampai 48, frekuensinya 2. Yang nilai ketiga 49 sampai 61, frekuensinya 4. Yang keempat 62 sampai 74 dengan frekuensi 15. Yang kelima 75 sampai 87 dengan frekuensi 16. Yang keenam 88 sampai 100 dengan frekuensi 9. Oke, dari total jumlah frekuensi ada 48. Yang kedua itu ada median. Median yaitu memiliki perbedaan. Kalau dia di tabel distribusi ada 2 tabel, kalau di median ada di 3 tabel. Median itu nilai tengah. Oke, masukkan saja rumus 1/2 dikali frekuensi. 1/2 dikali 48 sama dengan 24. Rumus median sama dengan tepi bawah tambah 1/2 dikali frekuensi dikurang frekuensi sebelum median per frekuensi median dikali panjang kelas. Oke, di sini dia kelas mediannya 24, berarti kita ambil tepi bawahnya 74,5 ditambah 24 dikurang 23/16 dikali 13. Oke, di sini dia itu ada 74,5 tambah 1/6 dikali 13, 74,5 ditambah 13/6. Maka hasilnya ke bawah yaitu 76,666. Oke, kita lanjut, yaitu ada namanya modus, kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi terdapat di nilai 75 sampai dengan 87 dengan frekuensi 16. Di situ letak modusnya. Oke, kita mulai. Kelas modus yaitu tepi bawah sama dengan D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Dia dengan tepi bawah 74,5 ditambah 15 per 15 tambah 9 dikali 13. Panjang kelasnya 13 ya. Oke, lanjut. 74,5 ditambah 195 per 24 sama dengan 74,5 ditambah 8,125 sama dengan 15,625. Oke, kita lanjut ke min. Min yaitu memiliki tabel yang berbeda dari modus, yaitu dia memiliki 4 tabel. Yang pertama ada nilai, yang kedua ada frekuensi, yang ketiga ada titik tengah, dan yang keempat ada frekuensi dikali titik tengah. Oke, langsung saja ya. Mungkin Anda sudah tahu mencari frekuensi, kemudian kita mencari titik tengah. Cara mencari titik tengah itu di 23 ditambah 35 bagikan saja dengan 2, yaitu menghasilkan 29 dan seterusnya. Kalau dia
frekuensi dikali titik tengah tinggal kalikan saja, 2 dikali 29 hasilnya 52 dan seterusnya. Oke, dari jumlah frekuensi dikali titik tengah ini kita jumlahkan dulu totalnya, baru kita masukkan rumus sama dengan rata-rata sama dengan jumlah frekuensi titik tengah per jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi titik tengah itu 3518 per 48, hasilnya 73,291. Oke guys, kita lanjut desil. Desil itu memiliki 3 tabel. Yang pertama itu kolom nilai, yang kedua itu frekuensi, yang ketiga itu frekuensi kumulatif. Yang ditanya kita desil 2 ya. Desil 2 ini mempunyai rumus 2/10 dikali frekuensi sama dengan 2/10 dikali 48. Hasilnya 9,6. Nilai D2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/10 kali frekuensi dikurang frekuensi sebelum D2 per frekuensi D2 dikali panjang kelas. Oke, kita masukkan saja tepi bawahnya. Letak D2 itu ada di 23. Sekarang tepi bawahnya yaitu 61,5 tambah 9,6 dikurang 8 per 15 dikali 13. Oke, lanjut saja ya guys sampai bawah. Dia itu ada 61,5 ditambah 1,386. Hasilnya 62,886. Oke, lanjut saja di kuartil. Dia memiliki 3 kolom sama dengan desil, yaitu nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif. Rumusnya itu 2/4 dikali frekuensi, 2/4 dikali 48 sama dengan 24. 24 terletak di frekuensi kumulatif dengan nilai 75 sampai 87. Oke, kita masukkan saja nilai Q2-nya. Tepi bawah tambah 2/4 kali frekuensi dikurang frekuensi sebelum Q2 per frekuensi Q2 dikali panjang kelas. Kita masukkan saja tepi bawahnya yaitu 74,5 ditambah 24 dikurang 23 per 16 dikali 13. Oke, bisa dilihat ya guys. Di sini langsung 74,5 ditambah 0,812 hasilnya 75,313. Oke, kita lanjut dengan presentil yang memiliki 3 kolom sama dengan desil dan kuartil memiliki 3 kolom. Ini yang ditanya dia itu presentil 2, jadi 2/100 dikali 48 sama dengan 0,96. Presentil 2 sama dengan tepi bawah ditambah 2/100 dikali frekuensi dikurang frekuensi sebelum presentil 2 per frekuensi presentil 2 dikali panjang kelas. Di sini presentil 2 itu 0,96, berarti dia kita masukkan 0,96, berarti sebelum frekuensi presentil 2 itu bernilai 0. Oke. Jelas ya. Di sini langsung saja ya. 22,5 ditambah 6,24 hasilnya itu 28,74. Oke, kita lanjut nomor 2. Yang lanjut nomor 2 itu ada 7 tabel ya. Yang pertama itu ada tabel nilai, yang kedua itu ada frekuensi, yang ketiga ada titik tengah, dan yang keempat ada frekuensi dikali titik tengah, yang kelima titik tengah dikurang rata-rata, yang keenam titik tengah dikurang rata-rata tapi dia dikuadratkan ya, yang ketujuh itu ada frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata tapi dia dikuadratkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara mencari frekuensi dikali titik tengah, pasti Anda sudah tahu ya. Sekarang kita menjelaskan titik tengah dikurang rata-rata. Nih ya guys, titik tengah dikurang rata-rata, yaitu titik tengahnya 29. 29 kita harus mencari rata-ratanya dulu dengan rumus ini. Delta sigma F dikali titik tengah per sigma F sama dengan 3
3.518 per 48 sama dengan 73,291. Nah, jadi 29 dikurang 73 di 291, hasilnya itu min 44,291. Oke, sampai seterusnya begitu ya. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang dia ini XI dikurang rata-rata dikuadratkan. Begini ya guys, ini kan ada min 44,291. Nah, itu dikalikan aja dengan min 44,291, hasilnya 1961,692. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata tetapi dia dikuadratkan. Di sini frekuensinya itu ada 2 dikali dengan 1961,692 menghasilkan 3923,384 dan seterusnya begitu ya. Oke, kita akan jumlahkan seluruh hasil dari frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata kuadrat sama dengan 6020,690 bla bla bla. Oke, kita masukkan saja rumus standar deviasinya sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang rata-rata kuadrat per N. Akar ditarik akarnya ya, 6020 690,516 per 48. Itu dia hasilnya 125,431,052. Akarnya ditarik lagi ya ke bawah, yaitu sampai menghasilkan 18,815. Kemudian mencari presentase dari hasil standar deviasinya. Hasil standar deviasinya yaitu 18,819 dikali 100 per 100. Oke, kita lihat sini menghasilkan, dia tetap menghasilkan 18,819%.